Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Kecakela Sembako. Hari ini hari Jumat ya, saya kebetulan libur dinas dan hari ini saya yang jaga toko. Untuk video kali ini saya akan coba bahas tentang bagaimana perjalanan saya sampai membuka toko sembako dan kenapa saya memilih toko sembako sebagai usaha yang saya jalankan selama ini. Dan sebelum saya akan jelaskan di video kali ini, yang belum subscribe saya minta tolong di subscribe dulu channel Kecakela Sembako dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dari Kecakela Sembako selanjutnya. Dan kenapa harus subscribe? Karena channel ini channel baru yang baru saya bikin, dan insya Allah dapat memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan tips dan cara kepada semua teman-teman yang bergerak di bidang sembako untuk tentunya lebih memajukan usahanya, lebih mengembangkan tokonya agar supaya lebih baik dan lebih sukses tentunya. Makanya buat para pedagang sembako, jangan lupa subscribe channel Kecakela Sembako supaya channel ini dapat selalu berkembang dan memberikan motivasi untuk Anda. Nah, untuk video kali ini saya akan coba jelaskan, saya akan coba bercerita. Jadi video ini penuh dengan cerita ya teman-teman. Video ini penuh dengan cerita. Saya akan coba cerita kepada teman-teman apa alasan saya kenapa memilih toko sembako dan bagaimana ceritanya saya seorang perawat dan sebagai seorang ASN di sebuah puskesmas di desa terpencil, kemudian memilih berwirausaha di bidang sembako. Teman-teman, ini tampilan toko Kecakela Sembako setelah dirubah beberapa hari yang lalu ya. Jadi alhamdulillah semakin lama toko Kecakela semakin meningkat dalam progres, semakin meningkat dalam pelayanan, semakin maju dalam inovasi-inovasi. Dan pada awal mulanya ini toko Kecakela Sembako ini adalah toko punya orang, jadi bangunannya ini punya orang lain, lalu kemudian saya beli dengan luas bangunan kira-kira 14 dikali 22 meter persegi ya teman-teman. Jadi toko Kecakela ini terdiri dari dua, yakni Kecakela Collection, itu menjual pakaian, menjual seragam sekolah, menjual atribut-atribut sekolah, juga menjual jilbab, pakaian bayi dan lain-lain. Kemudian di sebelahnya itu pada awal saya beli itu dulunya dikontrak oleh toko bahan bangunan. Kemudian dikontrak lagi oleh mebel. Lalu setelah saya beli itu kosong teman-teman. Kira-kira selama 6 bulan berjalan setelah saya beli itu hanya menjadi tempat parkir mobil saya. Dan saya berpikir kenapa bangunan ini saya beli dan hanya untuk tempat parkir. Saya berpikir kira-kira usaha apa yang akan saya jalankan untuk mengisi ruangan yang ada di sebelahnya. Kemudian setelah itu teman-teman saya berpikir kembali yang paling cocok untuk ruangan yang ada di sebelahnya yaitu ruangan toko sembako. Karena toko sembako itu teman-teman, alasan kenapa saya memilih toko sembako, karena toko sembako itu adalah toko yang tidak pernah ada matinya, tidak pernah ada musimnya, dan tidak pernah ada sepinya. Jadi kalau kita bergerak di bidang lain, itu menurut saya ada saja musimnya. Jadi kalau bukan musimnya, apalagi buat kami yang ada di desa terpencil seperti ini, kalau bukan musimnya itu modal tidak akan bergerak maju, modal akan stuck di situ dan setengah mati untuk perputaran modal. Jadi saya berpikir toko yang ada di sebelah ini saya gunakan saja untuk mengisi toko sembako, dan ini tampilan toko saya waktu pertama kali buka dengan modal awal kira-kira sekitaran 10 juta.
saya memberanikan diri untuk membuka toko sembako daripada hanya menjadi tempat parkir mobil saya dan hanya kosong seperti itu. Nah, kemudian setelah beberapa bulan kemudian saya mencoba untuk merenovasi ruangan ini. Saya renovasi sedikit demi sedikit dari keuntungan yang saya miliki. Saran saya kepada teman-teman, kalau mau buka usaha itu kita tidak harus menunggu nanti sudah besar, sudah banyak barangnya, kita kumpulkan modal. Saran saya bergerak saja dulu, mulai saja dulu. Dengan modal apa yang ada, dengan apa yang kita miliki, kita mulai saja dulu. Berani memulai, berarti kita sudah menapaki kesuksesan. Jadi ada orang yang berpikiran bahwa dikumpulin dulu modalnya, kan dulu semua-semuanya baru kita mulai usaha. Itu salah ya teman-teman. Kalau menurut saya kita mulai saja dulu dengan apa adanya, ruangan yang kita miliki, modal yang kita miliki sedikit, kita mulai saja dulu, jangan nanti menanti semuanya sudah lengkap, semuanya sudah ada. Itu yang menyebabkan kita tidak maju-maju, kita stuck saja di situ dan tidak ada kemauan atau semangat dari kita untuk memulai usaha. Pilihan toko sembako adalah pilihan yang paling tepat menurut saya di era pandemi seperti ini yang teman-teman, karena toko sembako adalah toko yang terus bergerak walaupun ekonomi di negara kita itu lagi terhimpit, lagi sangat sulit keadaan ekonominya. Karena toko sembako adalah toko yang menyediakan kebutuhan pokok atau apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar kita setiap hari dibutuhkan. Jadi tidak mengenal musim hujan, tidak mengenal musim lagi susah duit, itu sembako pasti berjalan. Dan itu tergantung kita yang menjalankannya, bagaimana kita memanage keuangan dan bagaimana cara kita untuk mengatur keluar masuknya uang di toko kita. Nah, itulah menjadi alasan utama saya kenapa saya memilih toko sembako untuk menjadi pilihan yang tepat berwirausaha. Kalau mau dipikir, saya adalah merupakan seorang ASN atau aparatur sipil negara yang setiap bulannya menerima gaji, teman-teman. Tapi karena memang basicnya saya adalah saya orang yang suka sekali berkegiatan, orang yang tidak tahan diam-diam saja di rumah, dan kebetulan kan saya bekerja di puskesmas terpencil dan puskesmasnya tidak terlalu banyak pasien. Dulu 3 tahun yang lalu saya itu tugas di rumah sakit besar ya teman-teman, karena di rumah sakit besar di Provinsi Gorontalo. Tapi saya berpikir untuk pindah ke desa untuk berwirausaha, karena saya tidak mau hidup hanya begini-begini terus, saya ingin hidup ada peningkatan. Jadi saya sedikit demi sedikit berjualan online. Jadi waktu itu saya hanya menjalankan online shop baju, kemudian ada modal sedikit-sedikit saya kumpulkan, kemudian saya membeli toko ini. Jadi toko ini milik orang lain yang dikontrakan, kemudian saya beli. Jadi toko ini terdiri dari dua bagian, yakni di sebelahnya toko pakaian dan di sebelahnya butik pakaian, dan di sebelahnya itu saya buka toko sembako. Jadi saya saat ini menjalankan dua usaha, yakni usaha butik dan usaha toko sembako. Kemudian saya juga ada kegiatan-kegiatan lain, yakni kegiatan menyanyi. Saya juga seorang penyanyi, seorang singer, dan saya juga tugas di puskesmas rawat inap. Alhamdulillah semuanya bisa saya handle dengan baik, semuanya bisa saya laksanakan dengan tidak ada yang keteteran. Jadi tinggal memanage waktu, memanage kegiatan kita agar supaya semuanya tidak terabaikan. Jadi seperti itu teman-teman, untuk video kali ini sekedar bercerita tentang pengalaman saya kenapa saya memilih toko sembako menjadi pilihan yang tepat bagi saya untuk berwirausaha, dan bagaimana awal mulanya saya bergerak di bidang sembako ini. Jadi awal mulanya ini hanya iseng-iseng ya teman-teman. Ada beberapa tetangga saya yang di sebelah toko ini, mereka pertamanya menanyakan apakah saya menjual rokok, apakah saya menjual gula, menjual kopi. Nah, pada saat itu karena memang basicnya saya, nurani saya atau
pikiran saya adalah menjadi seorang pengusaha, saya mulai adakan itu teman-teman, semua permintaan dari tetangga-tetangga sudah mulai saya adakan. Ya, cukup sekian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat Anda sesama pejuang sembako. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah dukung channel Kecakela Sembako. Dan yang belum, tolong di-subscribe, nyalakan tanda loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan memberikan motivasi serta tips dorongan untuk Anda sesama pejuang sembako, bagaimana caranya mengembangkan usaha sembako kita. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.